Dan menutup. Membuka dan menutup pelajaran. Siapa yang bertutur? Baru saja yang bertutur siapa? Tidak muncul di layar saya. Yang bertutur yang mengatakan membuka dan menutup siapa? Siapa? Coba sebutkan siapa yang mengatakan membuka dan menutup pelajaran. Ayo, mengaku. Saya. Siapa? Siapa? Sebutkan nama. Tidak muncul. Resawiana. Resawiana ya? Resa, ya. Resa sedang di sekolah atau sedang tidak di sekolah hari ini? Sedang di kosan, Pak. Oh, sedang di kosan. Sudah di kosan ya? Anda sudah di kosan ya? Sudah tidak di rumah masing-masing. Iya, iya, iya. Yang pertama, membuka dan menutup pelajaran. Tapi ini ada apa di layar? Di layar saya sebentar ya. Iya, membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, Menjelaskan bahan ajar, Pak. menjelaskan. Siapa yang bertutur? Saya Syani Aulia. Shani, ya, Shani. Shani, gambarnya bagus. Sedang di bandara mana itu, Shani? Sedang di Bukan bandara di ya? bandara, Pak. Sedang di tempat makan. Oh, di Bandung? Iya. Bagus. Ajak sekelas ke sana ya. Kapan sekelas ke sana nanti saya ikut bergabung. Iya, Pak. Boleh. Ikut-ikut saja. Sudah tua begini masih ikut-ikutan anak muda. Iya, yang kedua, Shani menjelaskan bahan ajar atau bisa juga disebut menjelaskan pelajaran. Yang jelas sebenarnya yang lebih mengena sebenarnya menjelaskan bahan ajar tentu saja ya. Yang ketiga, coba yang ketiga. Bertanya. Bertanya. Siapa yang mengatakan bertanya? Yemima Patricia. Yemima Patricia ya. Yemima tidak ada fotonya. Yemima sedang tidak mau memperlihatkan. Yang ketiga. Ya. Yang keempat. Memberi penguatan. Memberi penguatan. Siapa yang mengatakan memberi penguatan? Di layar saya muncul Rosdiana. Betul tidak Rosdiana? Betul, Pak. Rosdiana ya. Rosdiana. Lanjut. Memberi penguatan. Setelah memberi penguatan? Mengelola kelas. Mengelola kelas. Siapa yang mengatakan mengelola kelas? Suaranya menarik sekali. Warna suaranya. Siapa? Sebelum Abian ya. Sebelum Abian. Mengelola kelas. Siapa yang mengatakan mengelola kelas? Saya, Pak, Cynthia. Cynthia, Cynthia ya. Iya, Pak. Cynthia. Tapi yang lebih mudah mengatakannya Cynthia ya. Karena SN itu tidak fonotaktik dalam bahasa Indonesia. Yang lebih fonotaktiknya SIN gitu. Jadi sin. Yap, bagus. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam. Menyelaraskan variasi. Menjelaskan variasi. Siapa yang mengatakan menjelaskan variasi? Shirley. Shirley ya. Yap. Shirley menyelaraskan variasi. Boleh juga ada yang mengatakan memilih variasi, membuat variasi. Yang ketujuh. Persepsi. Yang ketujuh. Membimbing kelompok dan diskusi. Membimbing kelompok dan diskusi. Siapa? Agrisa? Anissa Nur. Anissa. Anissa Nur? Iya, betul, Pak. Anissa Nur. Oh iya. Kacamatannya harus dipakai. Anissa Nur. Iya. Jadi 7 ini harus sudah menjadi bagian yang tersimpan di sini. Bahwa guru harus memiliki 7 keterampilan dasar. Selain itu nanti ada keterampilan lain yang harus dikembangkan. Tapi minimal 7 harus sudah Anda kuasai. Diulang lagi, yang pertama tadi membuka dan menutup pelajaran, bertanya, memberi penguatan, mengelola kelas. Setelah mengelola kelas, tadi apa?
Tuh, saya sendiri suka tertukar lagi. Saya ulangi. Yang pertama, membuka dan menutup pelajaran. Kemudian, menjelaskan, bertanya, memberikan penguatan, mengelola kelas, membuat variasi atau menjelaskan variasi, dan membimbing diskusi, baik diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelompok besar. Yaitu 7 keterampilan dasar yang harus Anda kuasai. Baru 1 keterampilan dasar ya yang dipraktikkan. Berarti pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mengajak Anda, kemarin sudah 11 ya, sudah 11 yang memberikan contoh membuka dan menutup pelajaran. Berarti rekan yang lain yang belum membuka, yang kemarin tidak ikut di dalam membuka dan menutup pelajaran, akan saya beri kesempatan untuk memberi contoh, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, dan seterusnya sampai dengan 7 itu. Siap yang lainnya. Jadi yang sudah kemarin membuka dan menutup pelajaran, saya beri kesempatan untuk mengamati rekan-rekan yang lain yang akan memberi contoh, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, mengelola variasi dan diskusi. Untuk itu, saya berarti harus menyampaikan dulu beberapa gambaran bagaimana menjelaskan pelajaran, bagaimana bertanya, bagaimana memberi penguatan. Karena itu, perkuliahan tampaknya tidak akan sesuai dengan RPS. Jadi, kemarin saya merencanakan pada pertemuan ke-8 kita UTS dan UTS-nya membuka dan menutup pelajaran. Siapa tahu nanti saya geser lagi ya pada pertemuan keberapa, pada pekan keberapa nanti UTS membuka dan menutup pelajaran itu dilakukan. Atau kita UTS dulu, kemudian lakukan pada pertemuan berikutnya. Sehingga Anda menyusun video pembelajaran itu, rencana, Nurul sudah hadir, Nurul? Nurul sudah hadir? Sudah hadir belum Nurul? Atau sedang mengikuti workshop itu? Saya belum membuka suratnya. Nurul katanya mau mengikuti workshop museum, kalau tidak salah. Panji, Nurul sudah mengikuti workshop belum? Panji? Ya, Tadi Pak. Panji. Nurul itu kapan mengikuti workshop museumnya, museum dari UPI? Saya kurang tahu, Pak. Sudah memberi surat, tetapi belum saya baca suratnya. Ya, kalau Nurul sudah hadir, saya pernah beri kata ke Nurul, tugas video itu dikumpulkan pada pertemuan ke-9. Sepertinya itu akan saya geser lagi, tidak pada pertemuan ke-9 setelah UTS, tapi di pertemuan mungkin antara pertemuan ke-12. Jadi nanti praktik untuk menyampaikan videonya itu dari 12, 13, 14, 15, 16, jadi 5 pekan, mudah-mudahan cukup. Semuanya disajikan di dalam pertemuan perkuliahan. Bagaimana? Apakah Anda siap untuk mengumpulkan video pada pertemuan ke-9 atau ke-12? Sepertinya 12, Pak. Abian langsung ke-12 ya, Abian ya? Iya. Ya, Abian, fotonya itu sedang berendam di mana, Abian? Di Curug Bibi Jalan Nyalindung, Pak. Oh, Nyalindung. Ada curug di Nyalindung? Ada, Pak. Ajak saya ke sana ya. Ya, Pak. Saya sedang di Sukabumi ini, Abian. Sedang di Sukabumi ini. Jadi kalau Abian dari Sukabumi boleh mampir ke Baros, dari Baros yuk kita ke Nyalindung. Iya. Abian, jadi pekan ke-12 ya. Setuju Abian? Tapi nggak, teman yang lain belum tahu, Pak. Panji, di pertemuan 9 atau pertemuan ke-12, Panji? 12, Pak. Oh, 12. Iya. Sudah ada 2 yang mengatakan ke-12. Coba sekarang yang ada di dekat saya ini. Salsabila, ini fotonya dekat dengan saya. Salsabila, pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-12? Iya, Bapak. Ya. Bersedianya mengumpulkan video itu pada pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-12? Ke-12, Bapak. Sudah kuduga. Ya, pertemuan ke-12 ya. Boleh. Wakil 1 orang perempuan lagi yang dekat dengan saya. Ini ada
Resa Wiana. Resa, memilih pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-12? 12, Pak. Oh iya, sepakat ya, sudah ada 4 wakil, 2 perempuan, 2 laki-laki. Boleh kalau begitu kita kumpulkan videonya pada pertemuan ke-12. Jadi boleh Anda mulai dari sekarang berlatih untuk membuat video. Anda sudah mahir, insya Allah saya yakin Anda jauh lebih mahir dalam hal teknologi ya. Dalam hal teknologi digital Anda jauh lebih mahir daripada dosen-dosen yang sudah kalau tidak dikatakan tua, dikatakan senior lah seperti saya. Kalau saya kan dalam hal komputernya hanya bisa ngetik dan ngeprint ya, hanya bisa ngetik dan ngeprint itu saja Anda sudah bisa bermain dalam hal bermacam-macam. Ya, jadi Anda mulai dari sekarang untuk menyusun video pembelajaran yang durasinya 15 menit lah, 15 menit saja. Jangan lebih dari 15 menit supaya nanti bisa disajikan di kelas. Video pembelajaran, tentu saja kan Anda perlu waktu untuk memilih materi, memilih teks yang sesuai dengan materi yang sudah Anda dapatkan, kemudian melakukan perekamannya, nanti mau dilakukan di rumah teman, bersama-sama teman, bisa jadi kalau memang Anda sudah di tempat kos, Anda bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk berada dalam suatu ruangan. Jadi ada yang berperan sebagai siswa nanti secara langsung di situ. Jadi videonya bisa langsung lebih interaktif. Materinya, teks yang berhubungan dengan materinya itu dicari dulu, kemudian nanti bagaimana pembelajarannya. Setelah dibuat videonya, tentu saja nanti ada editing, termasuk juga nanti editing dalam hal waktu, durasi waktunya itu jangan lebih dari 15 menit ya, dari pembukaan pembelajaran sampai dengan penutup itu cukup 15 menit. Mudah-mudahan pada pekan ke-12 video itu sudah jadi semua, jadi sudah selesai semua tanpa melihat siapa yang akan menyajikan pada pertemuan ke-12, semuanya sudah terkumpul, lalu disajikan dari mulai pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15. Dan itu menjadi nilai UAS nanti. Menjadi nilai UAS Anda, hasil video itu. Begitu ya, jadi nanti yang mengisi BAP, kalau Nurul tidak hadir, saya akan meminta siapa? Panji, siapa yang diminta untuk mengisi BAP kalau Nurul tidak hadir? PJ kedua lah. Jangan Panji lah sebagai ketua kelas, kasihan Panji terlalu banyak kegiatannya. Siapa yang bersedia? Sofi ya. Nurani. Boleh nanti Sofi ya. Sofi, setiap pertemuan itu ada dua hal. Kalau Sofi sudah bersedia, berarti kalau Nurul nanti tidak hadir, Sofi bisa mengisi BAP. Nanti linknya minta saja ke Nurul ya. Saya sendiri tidak punya linknya karena Pak Rudi tidak memberi link ke dosennya. Jadi nanti minta ke Nurul linknya apa yang diisikan di BAP itu materinya sesuai dengan RPS. RPS-nya sudah saya sampaikan ke Nurul. Jadi Nurul nanti bisa menyampaikannya ke Sofi. Teman-teman yang lain juga, rekan-rekan yang lain, kalau memang ingin mengetahui RPS, boleh minta ke Nurul ya. Di Nurul sudah ada. Jadi nanti Sofi lihat BAP ya. Di pertemuan keberapa? Sekarang sudah pertemuan ke-12 ya. Sekarang pekan ke-6, pertemuan ke-12. Pekan ke-6, pertemuan ke-12. Jadi kalau yang di BAP itu sesuai dengan pertemuan, tapi kalau di spot, Sofi, nanti pertemuannya berdasarkan pekan. Ya. Jadi nanti pekannya ke-6. Yang dimasukkan yang hari Kamis saja, supaya lebih logis. Kalau Kamis kan masuk pukul 7, jadi lebih logis kalau di sana dimasukkan, kita 4 SKS sekaligus. Baik, Pak. Sofi, nanti lihat ya di BAP materi apa yang harus diisikan pada hari ini. Ya, hari ini saya sudah meminta, terima kasih Sofi, sudah bersedia nanti untuk menggantikan Nurul, kalau Nurul sedang mengikuti workshop museum, kalau tidak salah. Ya, ada yang sudah bersedia hari ini memperlihatkan RPP, kalau tidak salah sudah ada 3 wakil.
Siapa yang sudah bersedia? Siapa yang sudah bersedia? Ada 3 yang akan memperlihatkan RPP yang sudah disusun pada mata kuliah perencanaan. Kemarin saya sudah meminta 3 ke Nurul itu. Boleh, kalau begitu saya panggil-panggil dulu nama-nama Anda. Yang sudah kontak berarti tidak akan saya sebut lagi ya. Afif Hafian. Hadir, Pak. Afif, siap tidak untuk menyampaikan RPP? RPP-nya masih harus diperbaiki dulu, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Nanti sebutkan saja yang sudah siap siapa ya, minimal 3 atau 1 orang lah. 1 orang untuk melihat RPP dalam mata kuliah perencanaan itu yang sekarang seperti apa. Karena saya sudah lama tidak berkecimpung dalam RPP, jadi saya tahunya hanya KD, tapi urutan-urutan RPP atau sistematik RPP yang sekarang seperti apa itu tidak saya ketahui, jadi Anda nanti yang akan menyampaikannya. Sri Utami. Hadir Bapak. Sri Utami siap untuk menyampaikan RPP? Belum Pak. Oh belum. Yep. Nurul Nabila. Nurul mungkin sudah mulai ya, nanti saya belum membuka surat dari Iya Nurul. Bapak. Sudah mulai Nurul ya? Sudah mulai. Iya. Oh iya. Karena Nurul mengatakannya minggu depan. Kalau minggu depan artinya kan pekan mendatang ya, pekan. Kita lebih mudah memilih pekan ya, jangan minggu ya, supaya tidak rancu antara hari dengan 7 hari. Kalau yang dimaksud itu 7 hari, kita pilih saja kata pekan karena bahasa Indonesia sudah memiliki kosakata itu. Jauh lebih dahulu daripada kata minggu. Kalau yang Muslim mengatakan minggu, lebih baik memilih hari Ahad. Karena itu juga jauh lebih dikodifikasi sebenarnya sebelum muncul kata minggu. Minggu itu, diksi minggu itu muncul pada saat penjajahan Portugis. Sementara kata Ahad itu sudah muncul untuk menunjukkan hari pertama. Kalau menurut kalender Islam, hari pertama itu bukan Senin, tapi Ahad. Kedua baru Senin. Senin itu hari yang kedua itu. Selasa hari yang ketiga. Rabu hari yang keempat. Jadi kalau mau menggunakan kata Ahad, Ahad saja yang Muslim. Dan itu bisa jadi nanti dikodifikasi lagi sebagai ganti kata minggu. Minggu itu untuk sebuah kata yang dipilih oleh penjajah Portugis waktu itu ya. Lalu ada upaya untuk mengganti kalender, seluruh kalender yang menuliskan kata Ahad semuanya diganti oleh kata minggu. Karena minggu berasal dari Portugis ya dan bahasa Eropa. Nanti Anda bisa mencari apa arti kata minggu. Jadi kalau yang Muslim bisa memilih kata Ahad hari pertama. Erlina. Hadir, Pak. Erlina sudah punya RPP, Erlina? Masih harus diperbaiki, Pak. Oh, masih harus diperbaiki. Ya. Nanti tidak apa-apa kalau semuanya masih harus diperbaiki. Satu saja di antara yang harus diperbaiki ya. Anissa tadi sudah, Anissa tadi ada, Shani tadi sudah ada, Zahra Aulia. Zahra Aulia. Najila Hasna. Najila Hasna. Belum kontak juga. Rovi Ali Mashuri. Alhamdulillah hadir, Pak. Rovi, ya. Hadir. Siapa? Najila, ada batuk? Sedang sakit, nak? Iya, Pak, mohon maaf kalau nggak ada respon ya. Iya. Sudah minum obat? Sudah, Pak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sembuh ya batuknya. Terima kasih, Pak. Jangan dibiarkan kalau batuk sekarang, karena dari batuk biasanya dekat ke penyakit yang sekarang sedang merajalela itu. Jadi harus diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai itu virusnya itu mendekat.
Jauh-jauhlah dari kita. Tadi Yemima sudah. Reina, Hadir Bapak. Reina sudah siap dengan RPP, Reina? Belum Pak. Belum. Resawiana tadi sudah ada. Siti Rodia. Hadir Bapak. Siti Rodia nih, ini Siti Rodia. Sudah siap dengan RPP-nya, Siti Rodia? Belum Pak, maaf. Oh, belum. Iya, iya, iya. Manisa. Manisa. Hadir Bapak. Manisa. Manisa sudah siap RPP? Belum Pak. Belum. Tapi saya nanti minta Manisa ya untuk menyampaikan RPP yang belum itu, yang belum direvisi. Tapi sudah membuatnya kan? Sudah Pak, tapi Ya. masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, yang masih banyak harus diperbaikinya saja itu yang nanti yang disajikan ya. Manisa, saya sambil ingin menyimak lagi bagaimana artikulasi Manisa. Saya nanti akan menyimak. Ya, Manisa. Khaira. Hadir Bapak. Sedang di sekolah, Khaira? Iya betul Bapak, sedang di sekolah. Yap. Nanti kalau sedang di sekolah, Khaira bisa menunjukkan RPP ya, salah satu RPP. Kalau bukan RPP Manisa, RPP Khaira, RPP dari sekolah coba Khaira, pinjam satu lalu perlihatkan pada kami RPP yang ada di sekolah seperti apa. Boleh meminjam tidak? Tidak apa-apa Pak, SD. Tidak apa-apa, kan sama strukturnya. Strukturnya sama. Tapi saya sedang di ini Pak, di HP, di gawai bukan di Iya. perangkatnya bukan di laptop. Iya, agak sulit ya. Tidak apa-apa. Iya. Fitri Regina. Kalau begitu tadi yang siap Manisa saja. Fitri. Iya Bapak hadir. Iya, sudah ada Manisa, jadi saya tidak akan bertanya lagi siapa Manisa saja cukuplah. Liazil Silvia. Hadir Bapak. Iya. Oh, tadi sudah saya sapa padahal ya. Lia, RPP sudah ada? Sudah Bapak, kebetulan waktu kemarin perencanaan itu membuat tentang teks eksplanasi, kebetulan selaras dengan materi BIPA level menengah, jadi sedikit saya ubah untuk RPP BIPA, tapi barangkali masih ada beberapa yang langkah-langkahnya itu disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa-siswa begitu, Pak. Boleh. Kalau begitu nanti mendampingi Manisa ya. Boleh memperlihatkan RPP? Boleh, insya Allah, Pak. Ya. Sip, kalau begitu. Opi Putri. Hadir Pak. Anissa Evalia. Hadir Pak. Syarifah. Nur Amanah. Hadir Bapak. Shirley tadi ada. Dan Ihsan Maulana. Hadir Bapak. Ainuni Rahmita. Ainuni Rahmita. Hadir Bapak. Muhammad Abian tadi sudah. Hunna Syifaul Ummah. Hadir Bapak. Winnie Iga Munggarani. Hadir Bapak. Khairun Nisa Maulidina. Hadir Bapak. Cynthia Aprilia tadi sudah. Putri Faza. Hadir Bapak. Happy Ananda. Hadir Pak. Yudi Hanafi. Hadir Pak. Suaramu serak Yudi. Iya Pak. Aku kebetulan lagi serak Pak. Oh iya. Sudah minum obat? Obatnya minimal air hangat Yudi. Kalau serak itu? Sudah minum vitamin Pak. Oh iya, vitamin. Ya. Kalau saya agak serak begitu biasanya
dengan air jeruk hangat. Air jeruk hangat. Biasanya begitu, lumayan mengurangi. Itu pita suara biasanya ya. Pita suaranya sedang kena dingin, jadi agak-agak bergeraknya itu agak-agak lambat biasanya. Yudi, pulang dari mana Yudi? Sampai serak begitu? Atau pulang konser Kebetulan apa? kemarin ada ini Pak, latihan untuk baca puisi kayak gitu Pak. Oh, kemarin Jadi atau ada kemarin? menghabiskan banyak suara. Kemarin atau kemarin? Kemarin Pak. Kemarin. Kemarin ya. Ya maaf Pak. Ya. Nanti kan di pertemuan keberapa nanti saya akan minta Yudi untuk membaca puisi ya Yudi ya. Ya, Yudi Pak. Siap. ikut lomba baca puisi yang daring itu tidak? Kan setiap tahun ada yang Tidak, Pak. tahun kemarin yang mahasiswa non-dik itu yang mendapat juara. Kiki kalau tidak salah kemarin dengan siapa satu orang lagi yang pria. Ikut ya untuk kegiatan-kegiatan itu, Yudi. Siap Pak. Ya. Rona Najmah. Rosdiana tadi sudah. Dea. Hadir Bapak. Michael. Hadir Pak. Michael. Iya Pak. Sudah membuat RPP? Kebetulan belum Pak. Oh belum. Iya. Tadinya kalau sudah, Michael saya minta untuk menyampaikan contoh RPP versi pria. Tadi kan baru perempuan. Manisa dengan pria. Tapi kalau tidak apa-apa. Lanjut, Syagia. Hadir Pak. Adinda. Alifah. Belum. Salsabila, tadi sudah saya panggil ya, Salsabila. Syifa. Hadir Pak. Panji tadi sudah saya panggil. Vera. Hadir Pak. Randis. Hadir Pak. Iya. Tadi ada yang belum hadir, saya ulang lagi. Zahra Aulia. Masih belum kontak. Join, bahasa Indonesianya apa ya? Join dalam Zoom. Sudah ada belum yang menemukan pengindonesiaannya? Join itu sekarang apa? Bergabung, Pak. Yang sering digunakan sekarang apa? Bergabung ya. Bergabung. Itu yang karena belum tentu yang digunakan itu alih bahasanya. Bisa jadi kata yang satu makna itu yang digunakan. Jadi bergabung ya. Sudah sering digunakan itu kata itu? Sudah. Sudah ya. Ya, berarti saya akan mengatakan kata bergabung. Saya terlewat untuk leksikon ya. Biasanya Ibu, kalau di prodi kita, Ibu Sri Wiyanti yang terus-terusan mengontrol leksikonnya. Iya, belum bergabung. Masih belum bergabung. Rosdiana sudah bergabung? Sudah Bapak. Oh iya. Oh iya, Rosdiana kan tadi sudah. Iya. Adinda masih belum bergabung. Alifah. Hadir Bapak. Iya. Alifah itu yang suara rekamannya bagus itu ya. Ya, saya akan Bapak. kembali ya.
Maaf, nama saya belum dipanggil, Pak. Siapa? Yemima Soteria, Pak. Yemima Soteria. Sebentar, Neng. Mengapa di sini tidak? Oh, ya, berarti tadi terlewat. Yemima Soteria, ya. Di sini sudah di checklist ya. Tadi ada yang salah. Ya. Yemima Soteria, terima kasih, Nak. Mohon maaf ya. Pak. Bagus, izin saya menyampaikan materi kembali ke pekan yang lalu. Sudah muncul belum di sana? Sudah, Pak. Sudah ya. Keterampilan menjelaskan, bertanya, memberi penguatan. Ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Kedua, ketiga, dan keempat. Membuka dan menutupnya sudah. Sudah berganti belum? Sudah, Bapak. Sudah, ya. Keterampilan menjelaskan pelajaran atau menjelaskan bahan ajar. Explaining. Menjelaskan tujuannya. Menjelaskan bahan ajar, memberi contoh, memandu program kerja kalau memang si teksnya itu merupakan teks yang ada program kerjanya di sana ya. Merinci bagian-bagian kalau teksnya itu memang menghendaki bagian-bagian, menghubungkan rincian. Kalau ada rincian dan rincian itu harus dihubungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Berikutnya memaksimalkan pemahaman siswa. Tujuan menjelaskan pelajaran atau menjelaskan bahan ajar sebenarnya tidak terpisah dari tujuan pembelajaran itu sendiri, bahwa seorang guru di dalam menyampaikan pelajaran itu tujuannya untuk mentransfer ilmu, mentransfer atau mentransfer. Abian, mentransfer atau mentransfer? Mentransfer, Pak. Mentransfer, mengapa? Karena transfer itu bukan padanan bahasa Indonesia, Pak. Bukan padanan bahasa Indonesia, transfer. Oh, begitu. Itu padanan dari bahasa asing. Ya, Pak. Bahasanya. Ya, ada yang bagus. Ada yang memiliki alasan lain mengapa mentransfer bukan mentransfer? Saya, Pak. Yap. Siapa, Neng? Haira. Khaira. Mengapa, Neng? Hampir sama dengan Abian, mungkin sedikit mengoreksi bahwa kata transfer itu bukan pola kata bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu pola katanya SKKV 4 pola itu saya lupa, Pak. Tidak termasuk 4 pola dalam bahasa Indonesia itu, Pak. Jadi transfer itu dari bahasa asing. Oh, 4 pola dasar ya. Yap. Pak, maaf, Pak. Tapi ya. sepertinya sudah diadaptasi sepertinya, Pak. Oh iya, diadaptasi. Menjadi bahasa Indonesia. Oh iya. Di KBBI ada. Ada. Ya. Abian namanya bukan diadaptasi tapi diserap. Oh iya, Pak. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi alasannya, ada yang mau memberi alasan lain selain Abian dan Khaira? Saya, Pak. Boleh. Siapa? Panji, Pak. Panji. Silakan Panji, alasannya apa? Kalau seingat saya, Pak, transfer itu
ketika mendapatkan imbuhan jadi mentransfer itu karena transfer itu huruf depannya itu T dan R, Pak. Ya. Sama-sama vokal konsonan, sama-sama konsonan, jadi dia tidak luruh gitu, Pak. Luluh. Tidak luluh ya, maaf. Luruh. Ya. Yap, bagus. Tepat sekali Panji. Tadi penguatan terhadap pendapat Abian dan Haira ya. Ya, alasannya sebenarnya ketidakluluhannya itu bukan karena itu serapan dari bahasa asing, tapi karena konsonan awal dari bentuk dasarnya bukan merupakan konsonan tak bersuara. Masih ingat di fonologi konsonan tak bersuara? Masih ingat? Masih, Pak. Apa itu konsonan tak bersuara? Yang Ya, fonem apa saja yang merupakan konsonan tak bersuara? PTKS. PTKS. Kalau bunyinya PTKS, tapi kalau fonemnya PTKS ya. Fonem PTKS. Transfer itu bukan karena awalnya te, bukan berarti itu konsonan te. Tapi itu namanya apa? Kalau berdamping konsonan dengan konsonan? Tadi Panji, T-nya itu berdamping dengan R. T-nya itu berdamping, fonem T berdamping dengan fonem R. Apa namanya Panji? Cluster bukan, Pak? Saya lupa ingat juga, Pak. Yap. Cluster. Cluster, walaupun di kamus sudah disebut cluster. Saya sudah menyampaikannya ke Badan Bahasa waktu ada pertemuan di Jakarta. Serapannya bukan cluster yang tepat, tapi cluster, karena dari bahasa Inggrisnya dengan U. Kalau dari bahasa Inggrisnya U, dalam bahasa Indonesia tetap jadi U. Jadi bukan cluster, tapi cluster. Sekarang rame-rame cluster COVID, cluster apa, cluster apa, cluster. Cluster itu deret konsonan yang membentuk gugus bunyi dalam satu silabel, itu cluster ya. Jadi mentransfer TR-nya itu tidak mau luluh karena sudah bersuara di situ, bukan T. Tapi kalau yang awalnya dengan konsonan T di situ baru luluh. Ya, itu di hal fonologi ya. Anda ingat-ingat lagi, bagaimanapun juga itu akan terbawa pada saat mengajar, apalagi nanti yang mengajarnya BIPA ya. Yang mengajar BIPA akan selalu terbawa itu. Cluster itu tidak luluh, tapi PTKS luluh kalau mendapatkan awalan me atau pe. Menasal atau penasal. Ya, di dalam menyampaikan ilmu itu sebenarnya Anda sedang mentransfer ilmu kepada para siswa dan penyampaiannya itu merupakan sebuah transmisi. Jadi penjelasan pelajaran itu merupakan sebuah transmisi yang akan mengantarkan materi yang berada di dalam buku, di dalam pemahaman guru terhadap siswa. Jadi, di dalam menyampaikan pelajaran, Anda yakinkan bahwa Anda sedang menjadi seorang transmisi yang akan mentransfer materi yang ada di dalam pemahaman Anda, atau yang masih ada di dalam buku, atau yang ada di dalam teks, menjadi pemahaman siswa, memaksimalkan pemahaman siswa dari sumber-sumber belajar. Sumber belajarnya apa? Anda tentu saja sekarang bisa memilih sumber belajar mana yang akan Anda berikan. Jadi nanti di dalam menyusun video, sumber belajar yang Anda sampaikan kepada para siswa, boleh dari buku, boleh dari media massa, boleh dari media sosial, boleh. Jadi pilih oleh Anda sumber belajar mana yang akan Anda pilih, yang akan Anda jadikan sebagai bahan ajar. Selanjutnya, jelas, relevan, terarah, tuntas, sistematis, terencana, dan interaktif. Ini bisa dipahami oleh Anda semuanya ya. Kita lanjutkan sekarang dengan komponennya. Ada bahan atau teks, ada contoh, ada pedoman, teori, prioritas bahan, strategi, dan interaksi kognitif. Bahan
ini sebagai bahan utama ya di dalam menjelaskan materi. Jadi dari sekarang Anda harus sudah menyiapkan materi apa yang akan Anda jelaskan. Apakah itu berupa contoh, apakah berupa pedoman si materinya itu? Bisa contoh, bisa juga pedoman, bisa juga teori. Lalu Anda memilih prioritas bahannya, Anda sedang memilih bahan apa? Baru nanti Anda atur strateginya. Strateginya pada pertemuan yang ketiga saya sudah menyampaikan ada sebuah rangkaian dan Anda boleh bertanyanya pada dosen apa ya? Strategi belajar mengajar. Ada strategi, pendekatan metode teknik, lalu ada model. Kalau semuanya itu sudah dilakukan dalam sebuah rangkaian, itu disebut dengan model. Sebuah caranya, cara atau siasatnya disebut strategi. Di dalam strategi terdapat beberapa pendekatan. Ada pendekatan, ada metode, ada teknik. Saya pernah menyampaikan pada Anda bahwa metode berbeda dengan teknik. Waktu itu ada yang bertanya, Resa kalau tidak salah bertanya, kalau di sekolah ceramah itu masuk ke dalam metode. Tetapi di dalam teori pendidikan, ceramah bukan metode. Ceramah itu sebuah teknik. Itu ya yang saya sampaikan pada Resa waktu itu ya. Mengapa guru di sekolah masih menyebut ceramah itu sebagai metode, bukan sebagai teknik? Anda pahami saja dari sekarang bahwa teknik itu sebuah upaya operasional yang dilakukan guru di dalam kelas belajar yang dapat diamati oleh panca indera. Itu teknik ya. Di semacam ceramah, tanya jawab, diskusi nanti ada yang metode, ada yang teknik. Ada yang masuk ya. Jadi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan itu masuk teknik. Karena langkah-langkah itu sudah merupakan operasional yang dapat diamati oleh panca indera di dalam kelas belajar untuk melaksanakan sebuah metode tertentu. Jadi metode masih berada di atas teknik itu. Misalnya kalau diskusi bisa masuk ke teknik, bisa masuk ke metode. Karena ada beberapa teknik yang juga merupakan metode, maka di persekolahan sering digabungkan saja untuk menghindari kesalahan biasanya. Maka penulisan metode memakai garis miring teknik. Coba Anda lihat ya di sekolah, yang Anda yang sedang praktik, kampus mengajar, Anda coba lihat RPP. Di sekolah banyak yang menyimpan metode garis miring teknik sebenarnya untuk menghindari kesalahan. Karena ada beberapa metode yang juga menjadi teknik. Yang mana? Misalnya diskusi. Diskusi bisa menjadi metode, bisa menjadi teknik. Kalau teknik seperti apa? Kalau di dalam pembelajaran Anda membentuk kelompok di dalam kelas, satu kelompoknya ada 3 orang, ada 4 orang, lalu mereka berkumpul di dalam ruangan itu, dan masing-masing bekerja di dalam kelompok masing-masing. Itu diskusi sebagai sebuah teknik. Jadi langkah operasional guru di dalam belajar mengajar ya, di dalam kelas belajar. Sementara kalau diskusi sebagai metode yang seperti apa? Berada di atas itu levelnya. Yang seperti apa? Yang sebagai metode. Seandainya Anda langsung menempatkan para siswa, misalnya dosen-dosen mata kuliah tertentu membagi Anda menjadi beberapa kelompok, lalu kelompok itu membahas sebuah topik, setiap pertemuan satu kelompok disuruh untuk menyajikan topik itu dalam satu pembelajaran. Itu metode, itu diskusinya. Itu metode diskusi. Bisa Anda bedakan tidak? Diskusi sebagai metode dan diskusi sebagai teknik. Bisa? Banyak yang seperti itu ya dosen. Misalnya pada saat menyampaikan materi sintaksis, kalau tidak salah waktu itu, saya membagi Anda menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok harus membahas satu topik. Dalam satu pembelajaran, saya langsung meminta kelompok itu untuk coba tampilkan hari ini mengenai kalimat tunggal, atau kalimat majemuk. Lalu satu kelompok itu yang tampil, itu diskusi sebagai sebuah metode. Tapi kalau dalam satu pembelajaran di kelas, lalu saya membagi Anda menjadi beberapa kelompok kecil, lalu kelompok itu berdiskusi,
berbicara di dalam kelompok-kelompok kecil itu diskusi sebagai sebuah teknik. Ceramah mengapa dikatakan sebagai sebuah teknik? Karena ceramah itu operasional dan dapat diamati oleh panca indera. Saya misalnya berceramah pada Anda di kelas misalnya ya, di kelas. Anda bisa menyaksikan saya membuka mulut. Anda bisa menyimak suara-suara saya yang keluar. Berarti dapat diamati secara operasional di dalam kelas belajar dan dapat diinderai. Jadi begitu bedanya metode dengan teknik. Bisa dipahami tidak? Ya Allah. Bisa, Bapak. Ya, begitu ya cara membedakan mana metode, mana teknik. Teknik itu operasional, langkah operasional yang langsung dapat diamati di dalam kelas belajar, itu teknik. Jadi kalau guru bersikukuh bahwa ceramah itu metode, bukan. Ceramah itu bukan metode, ceramah itu teknik untuk menjelaskan metode, dan hampir setiap metode dapat dilakukan dengan ceramah dulu awalnya. Karya wisata itu teknik atau ceramah? Maaf, teknik atau metode? Teknik atau metode? Karya wisata. Coba, siapa yang bisa menjawab? Karya wisata, teknik atau ceramah? Teknik atau metode? Metode bukan, Pak. Siapa yang menjawab? Anji. Michael. Oh, Michael. Metode, betul. Betul, Michael. Karya wisata itu metode, bukan teknik. Mengapa? Karena metode itu dapat dijalankan atau dilakukan secara operasional dengan berbagai teknik. Tekniknya apa? Sebelum Michael misalnya akan membawa para siswa untuk berkarya wisata ya. Karya wisata itu kata Michael tadi sebuah metode. Betul itu sebuah metode. Lalu Michael bagaimana memulai pelajaran karya wisata itu dengan teknik-teknik yang lain? Tentu saja Michael memberikan ceramah dulu. Anak-anak, hari ini kita akan berkarya wisata ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Karya wisatanya sudah Bapak rencanakan kita akan pergi ke Museum Pendidikan UPI. Lalu Michael menyampaikan dulu berbagai hal. Harus kalian ingat ya anak-anak, kalau nanti kita berkunjung ke Museum UPI, kalian harus membawa perlengkapan. Coba catat oleh kalian ya, 1 buku catatan, 2 catat, 2 alat tulis, 3 alat rekam, 4 potret, dan sebagainya. Itu namanya teknik apa, Michael? Teknik apa? Michael, teknik apa itu? Ya, Pak. Teknik apa? Tekniknya apa? Teknik apa? Ayo, teknik apa? Siapa yang bisa membantu Michael? Karena Michael itu mengatakan tadi, karena karya wisata itu sebuah metode, bukan sebuah teknik. Ya. Untuk membedakan yang seperti apa metode, yang seperti apa teknik. Ada yang bisa membantu? Pada saat Michael tadi memberikan penjelasan kepada para siswa apa yang harus dibawa, di sana sikap kalian selama di museum nanti harus begini, begini, begini. Itu teknik apa? Ada yang bisa membantu Michael? Abian? Ya, Pak. Teknik apa itu? Teknik apakah itu? Michael. Apa ya? Teknik apa? Siapa tadi? Ceramah. Opi ya? Opi itu teknik ceramah. Jadi Michael, Ya, Pak. sebuah metode dilakukan dengan berbagai teknik. Garis besarnya begitu saja ya. Pertanyaan dari Reza, saya jelaskan lagi bahwa sebuah metode itu dilakukan dengan berbagai teknik. Tapi teknik tidak bisa dilakukan dengan apalagi, itu karena teknik sudah merupakan kegiatan operasionalnya. Yang pertama ceramah dulu.
Michael itu ceramah dulu tadi ya, memberikan penjelasan kepada para siswa apa yang harus dibawa, sikap apa yang harus ditunjukkan. Kemudian ada penugasan. Kalian nanti selama di sana akan melakukan ini, akan menyaksikan ini, lalu kalian akan melakukan ini. Nanti setelah ke sekolah lagi, tolong kalian informasikan, deskripsikan dulu lalu informasikan. Itu penugasan. Jadi dengan bentuk penugasan. Setelah penugasan, nanti pada pertemuan berikutnya mereka menyampaikan hasil-hasilnya dan itu bisa dalam bentuk diskusi. Jadi sebuah metode karya wisata bisa dilakukan dengan teknik ceramah dulu, kemudian penugasan, kemudian diskusi. Kemudian nanti tanya jawab. Tanya jawab itu teknik, bukan metode ya. Tanya jawab. Bisa dipahami ya strategi pendekatan metode dengan teknik? Bisa, Pak. Yap. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi nanti Anda tidak keliru atau tidak bingung lagi ini metode atau teknik. Tinggal dirasakan saja. Kalau itu langkah operasional yang dapat diamati di dalam kelas belajar, katakan bahwa itu teknik, bukan metode. Yang terakhir ada interaksi kognitif. Ya, ada interaksi kognitif. Tentu saja yang dimaksud dengan interaksi kognitif, Anda harus menyampaikan berbagai hal mengenai materi itu. Anda lalu sekarang masih ingat, di mata kuliah perencanaan pembelajaran yakin sudah disampaikan bahwa pendekatan kurikulum 2013 adalah pendekatan, siapa yang bisa menjawab? Masih ingat? Coba di perencanaan. Pendekatan kurikulum 2013 maupun pengembangan dari kurikulum 2013. Pendekatan apa? Scientific. Suara Lia ya? Iya, Pak. Ya. Pendekatan kurikulum, pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Berbeda dengan pendekatan kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebelum kurikulum 2013 itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Pendekatannya berbeda. Nanti tanyakan oleh Anda pada mata kuliah perencanaan ya. Perencanaan harus menyampaikan itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, kurikulum KBK, dan kurikulum sebelumnya. Ada kurikulum sebelumnya. Jadi pendekatan sekarang itu pendekatan saintifik. Apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik di dalam kurikulum 2013? Siapa yang mau menjawab? Ainun, Pak. Ainun, coba Ainun. Pendekatan saintifik itu yang seperti apa? Pendekatan kurikulum 2013 itu scientific approach. Ya. Pendekatan yang meliputi mengamati, menalar, menanya, juga mencoba dan mengkomunikasikan. Iya. Yap, bagus sekali. Ainun nih, ya. Pendekatan saintifik. Ini gagasan dari ahli kurikulum ya di Jakarta mau menjadikan semua mata pelajaran di Indonesia itu menggunakan pendekatan saintifik. Padahal sebelumnya bahasa Indonesia tidak selamanya melakukan pendekatan saintifik. Jadi kita digiring, diarahkan ke satu pendekatan. Karena waktu itu Dirjen Perguruan Pendidikan Tinggi dan Menengahnya seorang ahli di dalam MIPA ya. Sebenarnya yang lebih tepat pendekatan saintifik itu adanya di dalam mata pelajaran MIPA. Sains lah atau teknologi, sains teknologi itu dia lebih tepat. Tapi kalau bahasa Indonesia sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan pendekatan saintifik. Tetapi karena memang sudah diarahkan ke situ, kita memulai saja, kita mengikuti saja. Saintifik itu seperti apa? Tadi sudah dikatakan oleh Ainuni, itu tergambar di dalam langkah-langkah kegiatan belajar mengajar. Coba di dalam RPP saya tadi ingin melihat RPP itu karena saya ingin melihat dulu di RPP yang sekarang diawalinya dari apa. Karena 2013 itu selalu menghendaki dari kata mengamati. Mengamati, tadi Ainuni mengatakan mengamati, menalar. Yang kedua,
yang kedua itu bukan menalar kalau tidak salah, Ainuni. Yang kedua itu menanya, mengamati, menanya kalau tidak salah. Walaupun saya pernah menanya, tidak langsung menalar ya, menanya dulu. Tapi Dan, Pak, ya, mengkomunikasikan atau mengomunikasikan? mengomunikasikan itu yang terakhir. 5M, 5M. Dikenalnya dengan 5M. Mengomunikasikan, bagaimanapun juga komunikasi sudah menjadi bahasa Indonesia, dan itu serapan dari bahasa asing, dari bahasa Inggris. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia, maka kita tetap patuh pada aturan bahwa kalau kata dasar berawal dengan konsonan tak bersuara PTKS, maka konsonan pertamanya itu luluh ke prefiks me dan prefiks pe nasal. Jadi mengomunikasikan. Menanya, kalau tidak salah menanya yang kedua, coba cek lagi ya di RPP berdasarkan perencanaan. Iya betul Pak. Ya, menanya yang kedua ya. Walaupun saya telah dengan Pak Andoyo waktu itu, mengapa harus menanya? Dalam bahasa Indonesia tidak ada menanya, yang ada bertanya. Yang ada itu menanyakan. Bertanya, menanyakan, karena konsep morfologi me dalam yang bergabung dengan kata tanya itu tidak ada, yang ada ber. Tetapi kemudian di dalam KBBI muncul kata menanya, walaupun itu dalam struktur morfologi menjadi aneh ya, bukan menanya, bertanya di dalam bahasa Indonesia. Iya, tidak apa-apa, anggap saja itu me karena mau mengejar 5M. Scientific itu memiliki ciri. Saya tidak mencantumkannya di dalam PowerPoint ya. Harusnya saya cantumkan. Memiliki ciri ada 4 ya. Sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis. Sekali lagi, sistematis, terkontrol, empirik, dan dan kritis. Ada 4. Itu ciri pendekatan saintifik, atau tadi menurut oleh Ainuni dikatakan scientific approach ya. Pendekatan saintifik. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Artinya tahap demi tahapnya itu harus terarah. Jadi nanti Anda akan menggambarkan bagaimana Anda menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik. Yang kedua, terkontrol. Jadi sepanjang pembelajaran itu, langkah-langkah atau tahap-tahapnya itu dapat dikendalikan capaiannya. Langkah yang pertama mengamati, capaiannya harus apa, dan itu terkontrol. Lalu di dalam scientific supaya terkontrol itu, Anda bisa mengajukan pertanyaan 5W1H. Pasti Anda lebih mengenalnya 5W1H ya. Ainuni, 5W1H itu apa, Neng? Sama seperti Ayu Dewi. 5W1H itu what, when, why, who, how. Yap. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Anda pernah mendengar ada singkatan ASIKADIMBA? Pernah mendengar ASIKADIMBA? Ya, hafalkan saja itu ya. Pernah. ASIKADIMBA ya. Abian, ASIKADIMBA itu apa? Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Oh iya, ASIKADIMBA. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. M-nya itu ada mengapa. ASIKADIMBA. 5W1H. Ingat ya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga itu ternyata karena kita menganut pendekatan saintifik, maka itu harus selalu dimunculkan ASIKADIMBA. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu di dalam tahapan terkontrol itu. Lalu empirik itu berdasarkan pengamatan. Karena itu di dalam kurikulum, di dalam RPP, langkah yang pertama di dalam kegiatan belajar mengajar, pasti dimunculkan satu kegiatan mengamati. Tadi sudah disampaikan oleh Ainuni, mengamati.
Apa yang diamati? Tentu saja karena ini pelajaran bahasa Indonesia, yang diamatinya adalah bahan pelajaran berupa teks. Karena kurikulum 2013-nya menganut paham ke pendekatan saintifik, maka mau tidak mau pengajaran bahasa Indonesia harus menganut pendekatan yang sejajar atau sejalan dengan pendekatan di dalam kurikulum 2013. Lalu ditetapkanlah bahwa pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 adalah pendekatan, siapa yang mau menjawab? Bisa menjawab? Kalau pendekatan kurikulumnya pendekatan saintifik, kalau pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 adalah pendekatan Berbasis teks bukan, Pak? berbasis teks. Begitu Lia ya? Iya, Pak. Ya, jadi itu alasannya. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 itu memilih pendekatan berbasis teks? Tadi alasannya karena pendekatan kurikulum 2013-nya saja merupakan pendekatan saintifik. Jadi sebenarnya mau membuat sebuah hubungan yang harmonis antara pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Tentu saja bahasa Indonesia berbasis teks, matematika boleh tanya berdasarkan apa, berbasis apa, berdasarkan pendekatan apa matematik. Coba tanya rekan Anda yang kuliah di matematik ya. Yang biologi, pendekatan pengajaran biologi berdasarkan kurikulum 2013, pendekatan apa? Tanya rekan Anda yang di sejarah, tanya rekan Anda yang di musik, tanya juga rekan Anda yang di teknik. Jadi pembelajaran, pendekatan pembelajarannya berdasarkan pendekatan apa? Kita memilih atau menganut pendekatan pembelajarannya berbasis teks. Karena berbasis teks sebagai bahan yang harus diamati, tadi kan empirik itu harus berdasarkan pengamatan. Maka setiap pembelajaran bahasa Indonesia wajib hukumnya untuk menyajikan teks di dalam awal pembelajarannya. Bisa difahami, bisa diresapi? Bisa, Bapak. Bisa. Ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia sekarang tidak boleh Anda langsung memberikan teori puisi adalah surat lamaran pekerjaan adalah, cerpen adalah, novel adalah, itu tidak dibenarkan dan itu pembelajaran yang salah di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekarang. Jadi bagaimana? Karena berbasis teks, setiap pembelajaran, guru wajib menampilkan dulu teks terpilih yang akan diajarkan. Jadi kalau mau mengajarkan cerpen, Anda wajib memilih cerpen dulu, dan teks itulah yang pertama diperlihatkan kepada para siswa. Tentu saja setelah indikator tadi di pendahuluan ya, di pembukaan, membuka dan menutup pelajaran, di membuka pelajaran kan Anda sudah menyampaikan KD. Disampaikan secara eksplisit. KD-nya itu tidak boleh tidak boleh. Tadi saya sudah menyampaikannya, tapi tidak secara implisit tidak boleh. Tapi eksplisit harus Anda sebutkan. Hanya masalah ditayangkan atau tidak itu urusannya lain. Tetapi kalau disebutkan, disampaikan kepada para siswa itu wajib pada pembukaan pelajaran, membuka pelajaran. Pada penjelasan, pada materi menjelaskan pelajaran, dalam keterampilan menjelaskan pelajaran, teks itu wajib dimunculkan. Jadi Afif harus menyampaikan surat lamaran pekerjaan dulu di awal pembelajaran. Lia harus menyampaikan teks dulu untuk BIPA. Lia itu BIPA 2 ya?
Iya, Bapak. Ya, BIPA 2. Kalau Ainuni BIPA 1. Harus tetap menyampaikan teks yang akan dipilih. Sri Utami itu teks observasi ya, Sri ya. Sri, teks observasi ya, Sri. Iya, Bapak. Ya, berarti Sri harus menyajikan dulu, memperlihatkan dulu, menayangkan dulu teks observasi, hasil observasi di dalam awal pembelajaran. Maka saya sudah membagi-bagi Anda dengan kelompok-kelompok. Dengan topik-topik materi itu sebenarnya untuk bahan utama di dalam menjelaskan pelajaran. Jadi semua harus bermula dari teks. Tidak Mohon boleh maaf, berawal. Ya, saya izin bertanya. ya. Saya Siapa yang bertanya? kebetulannya Siapa yang bertanya? saya Sini Aulia, Shani. Pak. Shani Ya. ya? Ya, silakan, Neng. Saya kebagiannya itu Mengapa ada Mengapa novel. ada Neng? Neng, jangan ada Neng. Oh iya, Pak. Jangan ada Bernafas dulu, bernafas dulu. Saya kebagiannya kan teks novel. Kemudian Ya. jika Tuh, oh iya, tuh. Pak. Maaf. Kayaknya muncul lagi tuh. Berlatih sudah semester 5. Iya, Pak. Ini sudah berlatih, sudah semester 5 berlatih, sebentar lagi menjadi guru. E-nya harus ditinggalkan. Ya, lanjut. Kemudian untuk pembelajaran di awal pembelajaran itu nanti siswa ditampilkannya salah satu bagian dalam teks novel itu atau berupa tampilan bukunya saja ya, Pak? Yap, 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 yap. Ya. Yap, 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 yap. Makasih, Bagus. Ya, ya. Bagus, Sani. Tapi pemahamannya sudah tepat. Betul, pemahamannya sudah tepat. Kalau Shani mau menyampaikan novel, tentu saja sebagai bahan teks yang akan diamati oleh siswa itu harus novelnya. Kalau nanti di kelas, Shani, novelnya harus dibawa ya. Kalau nanti pembelajarannya langsung di kelas. Baik, Pak. Novel yang akan diajarkan atau akan diperlihatkan kepada siswa itu, misalnya hari ini akan membahas novel siapa untuk SMA? SMA atau SMP, Shani? Untuk SMP, Pak. SMP sudah novel? Sudah ada novel? Maaf, Pak. SMA kelas 11. Oh, SMA, ya. Berarti novel yang cocok untuk SMA. Yang ada di silabus itu novel apa saja ya. Jangan dulu ke novel sastra yang berat. Kalau novel sastra yang berat, itu hanya untuk mereka yang senang dengan membaca novel, yang hobi membaca novel. Tapi kalau novel yang ada, yang akan dibawa ke kelas itu, novel yang kira-kira kalimat-kalimatnya masih sesuai dengan mereka. Novel-novel karya, saya pernah menyebut tidak, Terelie. Iya, itu, Pak. Itu, Terelie. Saya mengambil Terelie. Ya, itu masih tepat. Kalimat-kalimatnya masih tepat. Alurnya juga masih cocok. Paling tidak, kalau siswa membaca itu, motivasi mereka untuk membaca tumbuh, tidak membunuh motivasi mereka. Kalau Anda perguruan tinggi tentu saja, karena prodi Anda adalah prodi bahasa, Anda jangan takut membaca buku-buku novel sastra. Saya selalu mengajak Anda untuk membaca novel Sastra Pramudia Anantatur. Coba Anda baca. Sudah ada yang tamat membaca trilogi Bumi Manusia? Shani sudah tamat belum? Belum, Bapak. Belum. Sudah sampai ke buku yang mana? Panji sudah membaca novel Pramudia Anantatur? Panji? Hanya salah satu aja, Pak. Harus Bukunya itu tamat, harus tamat. Yang mana yang sudah Anda baca, Panji? bukan tetralogi sih, Pak. Kalau tetralogi saya belum ada kesempatan buat membacanya. Oh Tapi kalau iya. bukunya Pramudia sudah pernah baca, itu Apa judulnya apa? Judulnya Mangir, Pak. Oh iya, boleh itu juga. Tapi yang asik itu ada teman saya yang kuliah S2-nya di Amerika. Teman saya itu mengatakan bahwa di salah satu SMA di Amerika
ada sekolah yang mewajibkan membaca terjemahan buku Pramudia Anantatur. Betapa hebat ya. Betapa hebat. Masa SMA di Amerika saja ada yang mewajibkan siswanya membaca itu, sementara mahasiswa prodi bahasa Indonesia tidak membacanya. Panji, saya membaca Bumi Manusia Pramudia Anantatur itu pada saat buku itu masih dicekal, tidak boleh dibaca. Saya sembunyi-sembunyi di ruangan Senat waktu itu, di ruangan Senat FEBS itu. Saya membacanya. Kebetulan Senat memiliki buku itu, walaupun kan sudah dilarang waktu itu ya, tidak boleh ada. Kalau ketahuan akan ditangkap oleh polisi pasti. Kebetulan ada, jadi saya sembunyi-sembunyi membacanya di situ. Gedung Senat FEBS dulu yang sekarang jadi gedung Geget atau siapa? Geget ya. Mahasiswa yang meninggal di Aceh itu, kalau tidak salah itu. Nah, di situ saya mumpung waktunya banyak, senggang, coba Anda membacanya pada saat Anda menjadi mahasiswa. Begitu, Panji ya? Baik, Pak. Ya, kembali ke Shani ya. Shani boleh membawa novel itu, kemudian hal-hal yang terpenting dari novel, karena ini sifatnya video dan durasinya sebentar, sedikit, jadi Shani boleh memperlihatkan sampul depan, sampul belakang, kemudian buku itu dari berbagai sudut pandang ya, buku itu. Sisi-sisi menariknya. Kalau perlu bagian pertama buku itu, misalnya kalimat pertama di bab pertama buku itu. Begitu Shani, atau bagian tengah, bagian akhir. Jadi ada beberapa yang diperkenalkan pada para siswa. Baik, Pak. Begitu, Berarti nanti ya, bagaimana? jika misalnya saya menampilkan sinopsisnya bisa ya, Pak? Boleh, nanti sinopsisnya, tapi jangan sinopsis yang utuh. Nanti para siswa tidak mau membacanya. Mereka beranggapan bahwa mereka cukup membaca sinopsis. Jangan, itu sebuah teknik yang salah kalau memberikan sinopsis. Oh iya. Jadi harus ada bagian-bagian yang menarik. Pada bagian awal diceritakan begini, kemudian pada tokoh mengalami hal yang menarik pada bagian ini. Selanjutnya bagaimana? Nanti kalian lanjutkan membacanya di rumah ya. Pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan dengan resensi teks bisa, atau ulasan teks novel. Begitu, Neng. Tapi bagian-bagian yang perlu dari novel itu harus diperlihatkan pada awal pembelajaran. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus. Lanjut sekarang. Jadi teks itu ya. Jadi teks, semua harus menyajikan teks. Tidak boleh langsung menjelaskan cara menulis puisi. Tidak boleh cara menulis puisi. Walaupun yang akan disampaikan adalah menulis puisi. Misalnya yang menulis puisi itu Dea ya. Dea hadir, Dea? Dea hadir, Dea? Hadir, Bapak. Ya, Dea itu puisi ya. Dea mau memahami puisi atau menulis puisi. Seandainya menulis puisi sekalipun, tetap saja Dea harus memperlihatkan dulu puisi. Oh, baik, Pak. Tetap perlihatkan puisi yang satu tema dengan puisi yang akan ditulis misalnya. Dan jangan ada tugas menulis puisi. Baik, Bapak. Jangan dulu ada tugas menulis puisi. Yang harus Anda lakukan di dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, walaupun materinya menulis puisi, adalah membimbing para siswa menulis puisi di dalam kelas. Begitu, Neng ya, Dea? Baik, Jadi Pak. membimbing, misalnya mau menggunakan metode apa? Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menulis puisi. Misalnya dengan menuliskan, ada satu metode, saya sendiri sekarang lupa metodenya, yang menuliskan dulu kata, diurutkan ke bawah, lalu kata fonem-fonem pertama itu dijadikan larik, misalnya. Jadi menulis dulu nama kalian apa? Dea, misalnya. D-H-E-A. Dari Dea-nya buat kalimat.
buat lari. Dari hanya dibuat lari, dibuat lari, A dibuat lari. Itu kalau disampaikan dengan teknik yang benar, akan menarik bagi para siswa. Jadi dilatihkan ya, bukan menyuruh siswa menulis. Kemarin saya koreksi, siapa yang saya koreksi ya, karena ada tugas, tulislah sebuah. Jangan memberi tugas itu, kasihan di sekolah sajalah, latihan menulisnya di sekolah. Jangan di rumah, nanti siapa tahu menyuruh orang tuanya untuk menulis. Lanjut sekarang. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kritis, tadi baru sampai empirik ya. Jadi ciri saintifik itu sistematis, terkontrol, empirik, kritis. Karena empirik jadi harus memulainya dengan teks. Lalu kritisnya hasil temuan, kritis itu harus berada dari hasil bertanya. Makanya bertanya dijadikan langkah yang kedua di dalam kegiatan pembelajaran itu. Setelah mengamati, yang kedua bertanya. Jadi di dalam langkah mengamati, ajak saja siswa untuk menelaah teks itu dari berbagai aspek, pandu oleh guru, pandu oleh Anda. Nanti apa yang harus diamati oleh para siswa dari puisi, dari cerita pendek misalnya, atau dari surat lamaran pekerjaan. Afif menayangkan dulu surat lamaran pekerjaan. Apa yang perlu diketahui oleh surat lamaran pekerjaan, oleh siswa dari surat lamaran pekerjaan? Lihat bagian awal, lihat bagian akhir, lihat bagian tengah, lihat apa tujuannya, lihat apa yang harus dirinci, lihat juga apa yang harus ditulis sebagai syarat. Jadi terus saja diajak para siswa itu untuk mengamati teks surat lamaran pekerjaan. Setelah mereka mengamati, lalu beri kesempatan untuk bertanya. Dari teks seperti ini, dari struktur seperti ini, apa yang membuat kalian penasaran dengan tulisan ini? Dengan tulisan, Anda boleh mengatakan bahwa ini surat lamaran pekerjaan sejak awal, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Atau langsung memberi kesempatan kepada para siswa, ini teks apa ya? Boleh juga bertanya begitu. Setelah mereka mengamati, ada pengamatan, harus selalu menjadi langkah yang awal, itu pengamatan. Mengamati, baru beri kesempatan. Ada hal yang aneh? Tidak. Ada hal yang ingin kalian ketahui? Tidak. Ada hal yang membuat kalian penasaran? Tidak dari teks ini. Itu langkah bertanya. Para siswa nanti bertanya, Pak, itu yang dimaksud pada bagian awal apa? Boleh kita catat ya. Pak, itu kalimatnya mengapa begitu? Pak, bagian akhirnya mengapa harus dimunculkan kata ini, kalimat ini? Itu bertanya pada langkah-langkah yang kedua. Baru berikutnya terus menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti itu, tergambar bagaimana menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks dan mengacu pada pendekatan saintifik. Jadi sudah tidak ada lagi tiba-tiba di awal menjelaskan cara menulis puisi adalah tidak boleh seperti itu. Nanti teori itu disimpan setelah ada proses penalaran, di sana ada proses analisis, baru teori dimunculkan pada bagian akhir. Jadi, struktur teks surat lamaran pekerjaan adalah ini. Nanti Afif setelah mengamati ya, Afif. Bukan di awal. Kita amati struktur teks lamaran pekerjaan meliputi ini. Tidak. Kecuali nanti bagian-bagian KD yang menjelaskan menulis, misalnya yang menulis teks lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan, tentu saja pada bagian awalnya sebagai apersepsi baru disampaikan pada pertemuan lalu, kalian sudah memahami apa itu teks lamaran pekerjaan. Bagaimana strukturnya? Pada pertemuan ini kita akan melanjutkannya untuk berlatih menulis surat lamaran pekerjaan.
Ambil beberapa teori, beberapa teknik, beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Afif untuk melatih para siswa menulis surat lamaran pekerja. Jadi bukan menyuruh para siswa menulis surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini dapat dipahami bagaimana menjelaskan bahan ajar? Dapat terbayang? Dapat, Pak. Ya, Pak. ya, siap ya. Jadi tidak ada diawali pembelajaran, diawali dengan teori. Tidak ada di dalam pendekatan berbasis teks, pendekatan saintifik. Tidak ada. Jadi semuanya harus dari teks, kemudian teks itu dibedah. Analognya begini, jadi guru biologi misalnya mau mengajarkan kepada para siswa itu mengenai ikan, jangan bertanya jangan menjelaskan bahwa bertanya ini bahwa ikan ini meliputi kepala, ekor, bagian tubuh. Tidak begitu, tetapi ikannya dibawa ke dalam kelas belajar, para siswa disuruh mengamati, kemudian siswa disuruh untuk memotong bagian kepala, memotong bagian ekor, membedah bagian perutnya. Jadi para siswa melakukan aktivitas itu seperti itu kegiatan saintifik. Baru dikatakan bahwa ini bagian kepala, ini bagian ekor, ini bagian tubuh. Bagian kepala coba amati oleh kalian, ada apa saja? Lalu mereka mengamati, lalu mereka menyusun. Yang ditemukan pada bagian kepala adalah mata, insang, dan sebagainya, mulut. Yang ditemukan pada bagian perut, sisik, dan sebagainya. Yang ditemukan pada bagian ekor. Jadi semuanya dilakukan oleh para siswa dengan mengamati objek. Karena biologi, jadi si materinya itu, si bahan pengamatannya langsung, kan benda langsung. Tapi kalau bahasa Indonesia, yang harus diamatinya benda langsungnya adalah teksnya itu. Jadi Anda analogkan dengan guru biologi tadi yang membagi-bagi, yang membelah-belah ikan, yang Anda belah, yang Anda pilah, yang Anda perkenalkan itu teks. Bedanya itu. Bisa tidak terbayang, bisa tidak terbayang oleh Anda. Insya Allah bisa, Pak. Ya, bisa ya. Seperti itu. Jadi si teks yang sudah Anda perkenalkan ini mau diapakan ya supaya para siswa tahu. Analognya tadi ke guru biologi yang membelah ikan itu. Kemudian bertanya ini hal yang sangat terkait dengan proses menjelaskan ya, dengan keterampilan menjelaskan. Bertanya, ini prinsipnya, tidak usah saya jelaskan lah. Bertanya, kemudian komponennya, kesediaan pertanyaan, jawaban, komunikasi kerjasama, tuntutan kognitif ya. Ya, bertanya itu bertanya. Kalau saya jelaskan ini juga akan terlalu lama dan waktunya sedikit ya. Setelah ini ada kuliah? Ada kuliah lagi? Bapak. Yep. Ada. Ada kuliah. Tinggal 1 menit lagi. Ya, Anda lihat saja dulu ya. Anda lihat sajalah komponen, kemudian penguatan, reinforcement, tujuannya, prinsipnya, komponennya. Nanti pada pertemuan mendatang saya akan melanjutkannya dengan bertanya saja ya. Jadi yang saya sampaikan di dalam perkuliahan tidak sama dengan yang ada di dalam RPS. Begitu ya. Begitu tadi yang bersedia untuk menulis itu Sofi ya. Sofi begitu? Ya, Pak. Ya. Sudah, waktunya sudah berakhir. Saya tanya Adinda hari ini hadir? Adinda, Sofi, tolong cek Bapak, Sofi. Ya. Adinda tadi mengabari bahwa tidak bisa masuk ke Zoom, katanya ada pemberitahuan report terus tidak bisa masuk. Oh iya. Nanti beritahukan saja materi yang disampaikan hari ini ya. Iya, Pak. Ya. Terus